Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Politik pintu terbuka adalah sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1870 hingga 1900. Maksud dari paham ini yaitu pihak swasta diberi kesempatan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Indonesia. Politik pintu terbuka didasarkan dari Undang-Undang Agraria 1870 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip politik tanah di negara jajahan dan juga Undang-Undang Gula 1870 yang mengatur monopoli perkebunan tebu oleh pemerintah yang secara bertahap diberikan kepada pihak swasta. Pada periode ini, para pemilik modal swasta menanamkan modal di Indonesia secara besar-besaran di bidang perkebunan dan pertambangan, sehingga pihak swasta memainkan peranan penting pada tanah-tanah di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda hanya menjadi pengawas dan rakyat dipaksa untuk menyewakan lahannya kepada pihak swasta. Dengan demikian, pengertian politik pintu terbuka adalah kebijakan di mana pihak swasta diberi kesempatan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan utama yang diterapkannya kebijakan politik pintu terbuka ialah membatasi masuknya investasi asing, menjamin modal masyarakat Bumiputra tidak lari ke luar negeri, memastikan aktivitas perekonomian didominasi masyarakat Bumiputra, memperluas cakupan nasionalisasi pemerintah terhadap aset Hindia Belanda, membuka ruang bagi pihak swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah, kekayaan alam Indonesia yang berlimpah, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa, adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Pelaksanaan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik terbuka, para pengusaha Stad Barat mulai kedatangan ke Hindia Belanda. Mereka menahankan modal dengan terbuka perkebunan serta perkebunan teh, kopi, teh Cina, kelapa sawit, dan karet. Adapun dampak positif politik pintu terbuka, sistem tanah paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor dan impor. Dibangunnya fasilitas perhubungan seperti jalan raya, rel kereta api dan jembatan, serta irigasi, waduk atau bendungan. Dan ada pula dampak negatif politik pintu terbuka. Rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Adanya eksploitasi rakyat, pribumi, dan lahan produktif secara besar-besaran. Kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Adapun akibat yang ditimbulkan politik pintu terbuka, terjadi perubahan kehidupan masyarakat yang menyangkut meresapnya ekonomi uang, timbulnya kelas baru, dan tumbuhnya pemukiman baru di daerah sekitar perkebunan, sehingga kelak berkembang menjadi kota-kota baru. Timbul solidaritas antar etnis Bumiputra atau penduduk pribumi, sehingga mulai ada embrio nasionalisme. Meningkatkan peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah lain di kalangan penguasa. Rakyat tetap menderita karena baik politik kolonial, konservatif maupun politik kolonial liberal bertolak dari prinsip yang sama, yaitu mengelola tanah jajahan untuk kepentingan negeri induk. Kehidupan penduduk merosot tajam dan eksploitasi rakyat secara besar-besaran. Dan inti dari pembahasan politik pintu terbuka yaitu sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.